Kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya tentang pengarang dari buku Atomic Habits ini, ya. Jadi pengarang dari buku Atomic Habits ini, James Clear, itu menarik karena dia punya pengalaman terkait dengan soft skill dia yang kemudian melihat dia pada bagaimana akhirnya dia bisa membuat buku, ya, buku Atomic Habits ini. Dia bermain baseball itu sejak usia 4 tahun, ya. Kemudian di awal-awal SMA-nya dia itu dia ketika bermain dengan permainan baseball, kemudian dia terantuk, ya, atau terkena lemparan di sisi yang sebelah sini lah, ya, sehingga akhirnya kemudian menyebabkan dia harus ke emergency room, sampai kemudian koma, ditempatkan pada sebuah ventilator, ya, dan badannya penuh dengan mesin-mesin untuk menunjang hidupnya dia, dibedah dan seterusnya, ya, sampai kemudian dia pandangannya setelah selesai dibedah itu pandangannya itu double, berganda begitu. Jadi dia mengalami satu kejadian yang berat, yang luar biasa, ya. Dan kemudian setelah mulai ada penyembuhan dari situasinya, dia kemudian mencoba kembali ke bermain baseball, tetapi sulit untuk kemudian bisa melakukannya dengan baik di sana, ya. Nah, kemudian ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia masuk ke dalam tim baseball. Memang karena dia sangat suka dengan baseball, gitu, ya. Nah, yang menarik adalah yang dia lakukan, dia punya target. Dia punya target supaya hidupnya ini kembali pada situasi yang baik, yang normal, ya. Bisa bermain baseball dengan baik, ya. Maka 3 hal yang dia lakukan di sini seperti tampak pada layar yang kalian bisa lihat, ya. Jadi dia mencoba memperbaiki atau mempunyai sleep habits, ya. Ketika teman-temannya masih begadang, ya, bermain video game, dia mencoba membangun kebiasaan bagaimana tidur yang baik, ya, awal waktu, tidak sangat malam, ya. Dan kemudian dia mencoba memperbaiki, membereskan ruangan-ruangannya supaya lebih bagus, ya, rapi, ya. Dan terbayang, ya, dia tinggal di college dorm, di asrama, dan di asrama itu terbayang situasinya pasti sulit, ya, harus melakukan kebiasaan yang berbeda dengan teman-temannya, tapi dia coba lakukan, ya. Ini disebut sebagai in the messy world of college dorm, ya. Jadi situasi asrama yang seperti itu. Oke. Nah, dengan dia kemudian bisa membangun itu, dia punya sense bahwa dia bisa ngontrol hidupnya, ya. Dia mulai yakin, ya. Dia mulai yakin pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan sesuatu, yang dimulai dengan mencoba membangun habit tidur yang baik, ya. Kemudian dia juga mengimprove, ya, bagaimana dia belajar, kebiasaan belajar dia perbaiki, ya. Kemudian dia juga punya kebiasaan dalam melakukan training, exercise yang berkaitan dengan kekuatan dia, supaya itu untuk membangun kekuatan dia. Pada akhirnya ketika berakhir tahun pertama, tahun keduanya mahasiswa ini, James Clear ini, dia terpilih menjadi kapten dari tim baseball. Dan di akhir session, ya, dia kemudian terpilih sebagai all conference team, ya. Saya nggak terlalu paham ini istilah baseball seperti apa, tapi ini terbayang bahwa di akhir session dia terpilih menjadi timnya dia menjadi tim yang bagus, gitu, ya. Dan dia adalah kaptennya. Jadi 6 tahun sejak dia kena objek baseball yang di kepalanya, di matanya sampai seperti itu, dia berhasil membangun dirinya untuk menjadi seseorang atau atlet yang luar biasa dalam baseball. Di sini disebut sebagai dia terpilih sebagai top male athlete at his university, dan kemudian disebut di dalam ESPN Academic All America Team, ya. Jadi itu adalah satu hadiah atau penghormatan yang hanya di sini disebut 33 players di seluruh country ini, ya, yang mendapatkan penghargaan yang semacam itu. Jadi bagaimana dia berangkat dari keterpurukan, kena hit di tengah-tengah mukanya sampai dia harus koma dan seterusnya, tapi dia kemudian mencoba membangun habitnya kembali,
untuk memastikan dirinya bahwa saya bisa mengontrol hidup saya, dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berprestasi luar biasa dalam bidang baseball ya. Jadi dia punya pengalaman, dia nggak hanya sekedar menulis buku, tapi dia menulis buku berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan. Nah, bagian ini penting ya, the fundamentals, why tiny change make a big difference ya. Jadi hal yang penting kita sadari adalah perubahan yang sedikit itu bisa kemudian menyebabkan hasil yang besar, perbedaan yang besar atas diri kita ya. Nah, ini ada sebuah kisah ya tentang British Cycling ya pada tahun 1908 ya. Jadi British Riders ya, itu hanya memenangkan satu medali emas di Olimpiade ya, ya. Nah, kemudian akhirnya ini menyebabkan top bike manufacturer di Eropa itu menolak untuk menjual ke tim ini. Kenapa? Karena nanti ketahuan bahwa oh ya dia ada yang menang, tapi ini hanya satu medali emas ya. Kalau kita tahu sebenarnya di perlombaan atau pertandingan bersepeda ya, itu ada sangat banyak sekali medali yang diperebutkan gitu ya. Jadi mendapatkan satu emas ini dipandang sebagai kurang, sehingga akhirnya kemudian perusahaan manufaktur ini malah menolak untuk menjual ke tim itu karena bisa jadi menurunkan citranya, nah, kira-kira begitu ya. Maka pada tahun 2003 sebentar, saya agak ragu ini kenapa 1908 dan ini 2003. Oke, lupakan masalah waktunya, nanti kalian coba lihat lagi di bukunya ya, baca ya. Tapi bagian yang penting adalah pada tahun 2003 ya, ini ada seorang namanya Dave Brailsford ya, yang itu ditunjuk sebagai direktur bagian kinerja ya, kinerja dari tim. Nah, strateginya sederhana dia. Jadi dia ingin melakukan agregasi terhadap capaian-capaian yang marginal ya. Jadi dia ingin mengumpulkan capaian-capaian kecilnya ya. Sehingga usaha dia adalah mencoba menemukan margin atau selisih ya dari situasi sekarang dan situasi berikutnya, atau delta yang kecil ya, yang tiny ya, di setiap hal yang dia bisa lakukan ya, di setiap hal yang dia bisa lakukan. Jadi dia menyebutnya sebagai small adjustment 1% improvement ya. Dia coba cari yang biasanya orang tidak terlalu memperhatikan, yang itu wilayah-wilayah improvement yang orang mungkin meremehkan ya, tidak unexpected dalam hal ini di situ disebutkan ya. Contohnya misalnya dia mencoba meredesain tempat duduknya sepeda ya, untuk kemudian membuat tim menjadi lebih comfortable. Kemudian mengolesi alkohol di roda ya, seperti itu. Kemudian dia meng-hire ya, mempekerjakan seorang ahli ya, terkaitan dengan the best way to wash their hands ya. Jadi sekedar mencuci tangan yang paling baik dia coba lakukan yang lebih baik lagi begitu ya, supaya dia bisa memegang sepeda dengan bagus, kira-kira begitu ya. Dan kemudian dia mencoba menentukan jenis bantalan atau matras ya, supaya bagaimana pesepeda dia itu bisa tidur dengan nyenyak, senyenyak mungkin gitu ya, deep sleep ya istilahnya begitu ya. Termasuk yang lain lagi, misalnya melakukan pengecatan di dalam truk dari tim ya kan. Tim itu ada bagian truknya yang kemudian nanti sepeda yang perlu diperbaiki, dicat dan segala macam itu masukkan ke sana. Nah, itu dicat dengan warna putih supaya bisa terlihat bagian mana yang ada debunya, dan dengan itu kemudian dibersihkan, yang harapannya dengan bersihnya debu itu kinerjanya menjadi semakin baik. Contohnya semacam itu. Nah, dari small adjustment yang hanya 1% ini, 5 tahun setelah Brailsford menghandle tim ini, tim British Cycling ini mendominasi jalanan ya, dan kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa di tahun 2008 ya, di Olympic Games di Beijing. Mereka memenangkan 60% dari
medali yang diperebutkan. Bayangin 60% dari medali yang diperebutkan. 2012 di Olimpiade di London mereka mendapatkan 9 ya. 9 dan 7 world records ya. Pada tahun yang sama akhirnya Bradley Wiggins ini menjadi first British cyclist yang memenangkan Tour de France 2013 yang ada dalam tim dia ini ya. Chris Froome, teman satu timnya juga, memenangkan pertandingan dan menang kembali pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Sehingga dalam periode 2007 sampai 2017 British cyclist ini memenangkan 178 pertandingan dunia ya, dan 66 Olimpik atau para Olimpik gold medals ya. Para Olimpik gold medals ini berarti Olimpiade untuk yang secara fisik punya kelemahan ya, tuna misalnya kakinya ada masalah atau apa segala macam seperti itu. Jadi ini menunjukkan ya bagaimana Dave Brailsford membuktikan bahwa perubahan yang hanya 1%, yang kecil-kecil, yang kelihatannya sederhana, tapi kemudian melit pada hasil yang luar biasa ya. Baik, nah jadi bagian yang penting untuk kita pahami di awal ya, aware first. Yang pertama adalah the cost of your good habits are in the present. The cost of your bad habits are in the future. Jadi biaya, usaha, effort, kesulitan kalau itu dianggap kesulitan ya, dari habits yang baik itu adanya di depan, di saat sekarang ini ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik itu kita harus melakukannya apa segala macam, tapi itu sekarang kita bayar. Tetapi kalau bad habits mungkin kita merasa nyaman melakukan sesuatu, mungkin kita tidak perlu mikir gitu ya, dibandingkan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik gitu, kita nggak perlu mikir. Tapi kemudian cost-nya, biayanya, dampaknya itu adalah di masa depan kita, sehingga lack of self awareness is poison ya. Jadi ketidakpunyaan self awareness, kalian kemarin sudah belajar tentang self awareness, itu adalah racun ya. Adalah racun, sehingga kita perlu untuk mencoba reflect, melihat ke kita, diri kita sendiri, coba review ya, coba direview apa-apa yang kemudian sesuai dengan hal ini, good habits-nya seperti apa, bad habits-nya seperti apa segala macam ya. Catat, ingat ya, kemudian kita perlu kemudian punya semacam skor mana yang habit yang bagus, habit yang tidak gitu ya. Sehingga kita bisa minimal tahu dulu bahwa kita punya habit. Kalian sudah mengerjakan tugas mengumpulkan kebiasaan baik dan kebiasaan buruk ya, dan usaha untuk mengubah yang buruk, mempertahankan yang baik ya. Itu bagus, karena seperti yang ada di layar ini ya, good habits make time your ally apa nih bacaannya, good habits ya. Jadi kebiasaan yang baik itu membuat waktu itu menjadi teman kalian, menjadi sekutu kalian ya. Sementara kalau bad habits itu akan menjadikan waktu itu adalah musuh kalian ya. Jadi penting untuk kemudian paham tentang hal ini ya. Nah, kalau kita lihat di bukunya James Clear ini dimunculkan ya bahwa bagaimana tiny gains ya, jadi pencapaian yang sedikit ya, pencapaian yang sedikit itu punya kekuatan yang luar biasa ketika kita bicara waktu pelaksanaannya yang panjang ya. Jadi ini sebuah model, kita di informatika biasa ya mempunyai gambaran model yang semacam ini ya. Jadi ini start awalnya kita pada posisi ini, garis X ini adalah waktu ya, dan garis Y ini adalah kinerja kita, capaian kita ya. Nah, kalau kita kemudian punya capaian yang buruk, yang kecil tapi buruk ya, terus menerus, maka kita akan dalam waktu 1 tahun kita akan terpuruk ya. Seperti yang tampak di sini, kita kurangi saja 0,01 atau 1% ya dari hal yang baik kita, kemudian kita lakukan terus menerus, maka kita akan sampai pada titik posisi kita ada di sini, atau yang di sini kinerja kita menjadi 0,03.
Sementara kalau kita memperbaiki diri kita 0,1 saja, maka 0,1 ini akan melit kita kepada dari yang posisinya di sini menjadi 37,78 ya. Jadi inilah the power of tiny gains ya. Percaya bahwa kita cukup menghasilkan capaian yang sedikit saja, tetapi biarlah waktu yang kemudian akan mengakumulasikan, mengagregasikan, sehingga akhirnya kita menjadi seorang pribadi berkarakter yang baik, berkarakter yang bagus, punya soft skill yang semakin baik ya. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita harapannya adalah apa yang kita lakukan itu selalu pada posisi yang lurus. Jadi makin baik, tapi secara paling tidak linear gitu ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya ketika kita melaksanakan sesuatu itu biasanya dampak dari apa yang kita rasakan itu tidak langsung berbanding lurus ya. Kita mungkin mengalami satu situasi di mana saya melakukan hal yang baik tapi kok kayaknya masih biasa, nggak kerasa. Melakukan hal yang baik lagi masih nggak kerasa. Melakukan hal yang baik lagi tidak terasa gitu ya. Tapi pada satu titik di sini itu akan mulai melampaui hubungan yang sifatnya berbanding lurus ya antara waktu dengan hasil ya di sini nih. Nah, persoalannya adalah kita akan mengalami apa yang disebut sebagai lembah disappointment, valley of disappointment. Jadi lembah disappoint itu kekecewaan ya, lembah kekecewaan. Di sini kita kecewa. Kenapa? Karena kita berharap ada di sini tapi kok hanya begitu-begitu saja. Nah, penting untuk memahami tentang hal ini sehingga kita paham bahwa memang membutuhkan waktu untuk sampai di satu titik sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa tiny gains kita itu menghasilkan hasil yang sudah mulai berbanding lurus, bahkan kemudian perbandingannya menjadi eksponensial untuk memaksimalkan soft skill kita ya. Nah, di sini ini adalah tempat atau waktu, kalau kita bicara waktu di sini, waktu kritis di mana kita punya nggak keyakinan untuk melanjutkan hal yang baik tadi itu, kebiasaan baik itu, di mana kita sedang berada dalam valley of disappointment, di dalam lembah kekecewaan karena perubahan kita itu tidak cukup terasa ya, tidak cukup terasa.